Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita menghadap Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami masih Tuhan bolehkan untuk menyapa keluarga, teman, dan saudara-saudara kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bukakan pintu hati dan pikiran kami, sehingga kami mudah memahami firman kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk renungan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 1 ayat 1 dan 17 yang akan dibacakan oleh adik kita itu salah satu jemaat pra remaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek itu. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 1 dan 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada hal yang cukup menarik yang disajikan dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Dalam silsilah Yesus Kristus, Matius tidak menyembunyikan fakta bahwa ada beberapa orang yang berdosa yang masuk dalam silsilah tersebut. Ada Yehuda dan Tamar yang berzinah, padahal mereka adalah mertua dan menantu. Ada pula Rut, janda wanita dari Moab yang akhirnya menjadi istri Boas. Ada pula Rahab, pelacur dari Yeriko yang akhirnya diselamatkan dan bergabung dengan bangsa Israel. Ada pula istri Uria atau Betseba yang berzina dengan Daud dan melahirkan Salomo. Matius menulis silsilah Yesus apa adanya, lengkap dengan orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang berdosa. Matius mau menunjukkan bahwa Yesus keturunan Abraham sebagai bapa segala bangsa dan sekaligus keturunan Raja Daud, Raja Israel yang menyatukan seluruh bangsa. Selain disebut orang-orang saleh dan baik, dalam silsilah itu juga ada nama-nama dengan reputasi yang kurang baik. Nama-nama itu disebut untuk menunjukkan bahwa Allah ingin memakai kelemahan manusia kita untuk menjelma menjadi manusia. Ada cacat,
kekurangan dan kelemahan nenek moyang kita, tetapi mereka dipakai Allah untuk menghadirkan kita di dunia ini. Hal yang dapat kita petik adalah generasi leluhur tidak semuanya sempurna. Kita yang lemah ini dipakai Allah untuk menghadirkan diri dalam Kristus Yesus yang ilahi, masuk menyatu dengan kemanusiaan kita. Wanita-wanita itu dipakai untuk mempersiapkan perawan Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Apa yang ditampilkan Matius memang ada unsur historisnya. Namun, lebih dari itu, Matius bukan pertama-tama hendak menerangkan segi historis, tetapi Matius hendak meyakinkan bahwa Yesus Putra Daud adalah Sang Immanuel, merupakan kepenuhan dari sejarah keselamatan Perjanjian Lama. Janji keturunan Daud secara biologis dipenuhi dengan kedatangan Sang Immanuel yang sepenuhnya dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria. Nah, walaupun demikian, mungkin di antara kita ada yang memiliki silsilah yang kurang bagus. Mungkin ada di antara kita yang, mohon maaf, adalah anak di luar pernikahan, sehingga tidak jelas siapa orang tua kita. Atau mungkin ada di antara kita yang orang tua kita bercerai. Atau mungkin juga ada di antara kita yang memiliki nenek moyang yang adalah seorang penjahat atau bahkan koruptor. Memang hal itu tidak dapat dihapus begitu saja. Tetapi ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu mencoba mengabaikan apa yang sudah lalu dan berusaha sebaik-baiknya agar hidup kita boleh menjadi teladan yang baik bagi generasi selanjutnya. Di samping itu, kita pun perlu mendidik generasi di bawah kita untuk dapat menjaga hidup mereka sehingga silsilah generasi-generasi selanjutnya tetap terjaga baik. Sudahkah kita melakukannya? Nah, mari kita bersyukur atas garis keturunan kita masing-masing. Jika kita melihat ada garis keturunan yang tidak baik, saatnya bagi kita untuk memperbaiki itu. Jika kita melihat garis keturunan kita sudah baik, maka kitalah yang bertugas untuk menjaganya. Baik atau tidak pendahulu kita, saat ini menjadi penting adalah diri kita. Keturunan yang selanjutnya baik atau tidak, yang penting adalah kita saat ini selalu memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Kita saat ini diajak untuk menghadirkan Sang Immanuel dalam seluruh hidup kita. Sang Immanuel bukanlah yang datang dari keturunan genetik Daud, namun Sang Immanuel adalah Putra Allah yang tunggal. Dialah yang menjadi juru selamat umat manusia dari sejak permulaan hingga akhir hidup manusia. Sejarah panjang itu menguatkan iman kita bahwa janji keselamatan Allah tidak pernah habis oleh waktu. Allah menepati kepenuhan janji keselamatannya dengan mengutus sendiri Sang Putra. Nah, Bapak Ibu, hari Natal semakin dekat. Mari kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kita menyambut Sang Immanuel yang datang ke dunia. Allah tidak pernah ingkar janji. Kristus sudah hadir di dunia. Di dalam Dia, janji keselamatan itu mendapat kepenuhannya. Hidup kita setiap hari menjadi medan pemenuhan janji Allah yang menyertai dan menyelamatkan.
Hanya saja seringkali dosa dan kelemahan kita menutup rahmat keselamatan yang Allah berikan setiap saat. Jadi pertobatanlah yang menjadi satu-satunya jalan kembali kepada Allah. Tanpa itu kita tidak mampu untuk menerima rahmat itu. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja, pembawa berkat bagi dunia. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi renungan tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri renungan kita pagi hari ini, kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapkan hati kami agar kami dengan penuh sukacita merayakan Natal yang sebentar lagi akan tiba. Bantulah kami agar kami mampu secara batin mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Berkatilah usaha pertobatan kami agar kami mampu menjaganya dalam seluruh hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.